Oke, kembali lagi bersama di channel yang sama-sama kita sayangi, bersama saya Anggiat Maruba Sinaga. Hari ini kita mau bahas banyak hal ya, tapi sebelumnya kita sembah Tuhan dulu. Kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan, habis itu kita berdoa ya. Oke. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi Tuhan, terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan dan kami mau membahas beberapa hal Tuhan terkait dengan iman Kristen kami, di mana Tuhan banyak persoalan, banyak hal yang menjadi ulasan hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memberikan suatu tanggapan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Bapa sertai hamba-Mu memberikan beberapa pendapat ataupun pandangan Tuhan kepada khalayak dan juga kepada umat-umat yang dimanapun berada. Terpuji muliakan Tuhan, kami mulai sesi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom saudara. Oke, kembali lagi di dalam sesi yang sama-sama kita nanti-nanti ya. Di dalam sesi ini kita mau
bahas ataupun saya mau sampaikan beberapa hal. Eh, Kemarin saya menyaksikan tayangan di layar teologi ya, itu penjelasan dari saudara Rudi ya di layar teologi. Mereka memberikan pendapat ya, itu merujuk kepada John Hick ya, di mana pendapatnya itu supaya mengizinkan ya ataupun memberikan peluang kepada mereka yang mempunyai pandangan-pandangan aneh-aneh gitu ya dalam gereja ataupun dalam suatu agama, atau mempunyai pandangan yang nggak masuk akal seperti itu ya, termasuk seperti yang dilakukan oleh banyak sekte-sekte di luar negeri ya, yang bahkan sampai membuat orang-orang pengikutnya itu mengalami bunuh diri massal ya, sehingga meninggal. Nah, jadi pendapat ini saya kira terlalu memaksakan ya, dan dimana juga banyak juga sekte ya, baik di Asia juga yang seperti itu, yang mengakibatkan kematian bagi pengikutnya karena ada sesi bunuh diri massal, dimana dengan harapan ketika nanti sudah meninggal ataupun mati, mereka akan masuk surga begitu ya. Nah, ini paham-paham seperti ini ya, katanya Rudi ini ya, sesuai dengan John Hick tadi ya, harus dikasih ruang begitu ya. Dan pendapat ini muncul ketika lagi panas-panasnya pembahasan tentang Joshua Tewu dengan pendeta Gilbert ya, dimana Pak Joshua Tewu ini membuat suatu perspektif ataupun paham yang keliru menurut ajaran Kristen yang sudah kita pahami selama ini ya. Pemahaman ini dari sudut pandang manapun yang diberikan oleh perspektif Joshua Tewu ini memang menyimpang gitu ya, keliru. Nah, tetapi dalam hal penyimpangan itu, Rudi dari layar teologi itu mengatakan harus dikasih ruang ke mereka. Jadi ini bagi saya ini kurang pas ya. Dari pengakuan saudara Rudi juga katanya sudah banyak ya menimba ilmu di bidang teologi, di sekolah teologi ya, bahkan sampai ya nama-nama rekannya pun disebut, Yohanes siapa itu namanya, cukup lama gitu ya belajar teologi, mempelajari teologi. Tapi apakah selama belajar teologi itu tidak pernah gitu ya memperdalam Alkitab ataupun belajar firman Tuhan lebih lagi ya? Maksudnya tuh belajar Alkitab begini loh. Rasul Paulus kan pernah bilang bahwa kalau ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada Injil ya yang kami bawa ini ya, katanya terkutuklah mereka ya. Dan jangan memberikan pemahaman yang salah, yang sesat. Jadi pemahaman yang dimaksudkan dengan yang pemahaman sesat itu adalah suatu metode ataupun materi yang benar diterjemahkan secara salah oleh beberapa orang. Perhatikan ya, diterjemahkan secara salah dan secara keliru, makanya sesat. Sebenarnya sesat itu adalah kesimpulan dari kekeliruan pemahaman ya. Apalagi itu sudah menyangkut kepada doktrin ya. Dasar-dasar Kristen itu adalah termasuk Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal, di mana Allah Tritunggal itu bukanlah 3 simbol, bukan 3 3 aspek dalam satu pribadi, tidak 3 peran, bukan.
tapi satu hakikat dengan tiga pribadi. Hakikatnya itu satu, yaitu Allah. Di situ. Jadi kalau ada yang di luar itu, ini keliru. Kekeliruan ini ya sehingga disebut sesat. Nah, katanya saudara Rudi itu ya seperti itu, harus dikasih ruang. Harus dikasih kesempatan begitu. Nah, ini yang salah. Jadi saya kira ini kalau dibiarkan keterlaluan ya lama-lama ya. Dan juga untuk apa yang disampaikan saudara Rudi juga ya di dalam tayangannya itu, sampai-sampai katanya pernah dikasih kesempatan berkhotbah di GKI ya dalam suatu ibadah pemuda. Kemudian dibuka materi tentang saat teduh. Nah, dalam saat teduh katanya disuruh tarik nafas. Tarik nafas itu bukan harus saat teduh, bro. Ya, boleh. Memang tarik nafas itu adalah semacam terapi ya, semacam panduan kesehatan ya. Tapi bukan berarti itu boleh dibawa dalam ibadah, ya. Itu yang salah, makanya evangelis itu menegur Anda. Ya, ditegur. Kenapa? Karena memang itu nggak ada di Alkitab suruh tarik nafas. Nggak ada ya. Yang ada suruh berdoa saat teduh, kalau mau saat teduh malam pagi ya kan, nggak perlu tarik nafas di situ, berdoa saja ya. Sebelum berdoa ya udah lo tarik nafas sebelum masuk ke sesi. Kalau sudah di sesi doa masa yo mari kita tarik nafas bersama, lega begitu. Jadi pemahaman Anda itu memang keliru. Kekeliruan itu adalah sesat ya. Nah, jadi di dalam mengajarkan kekristenan ini janganlah terlalu banyak terlalu liar pikiran Anda itu. Memang ya wajar saja sih Rudi ini berpendapat seperti itu, karena memang pendapatnya di sepanjang sesi ini ya saya kira, ataupun dalam beberapa persoalan terakhir ini dia kok malah merujuk ke John Hick tadi ya, entah John Hick siapa namanya itu ya, itu yang perspektifnya itu menyimpang dari Alkitab. Masa iya kita kasih ruang kepada mereka? Katanya selagi tidak membunuh fisik, selagi tidak membahayakan fisik, kasih kesempatan. Nah, kalau yang Alkitabiah, kita bukan berperang melawan darah dan daging, bukan mati fisik, bukan mati daging yang kita persoalan, tapi kematian rohani. Apakah perspektif Joshua Tewu ini tidak membuat iman orang Kristen menjadi mati? Ya kan? Apakah perspektif Joshua Tewu ini tidak mengakibatkan sakit rohani orang Kristen? Itu menyakitkan, membuat sakit, ya, mematikan keimanan kita. Jadi itu memang harus disangkal itu, ya, bukan harus mati fisiknya. Kalau harus mati fisiknya ya nggak mungkin lah Joshua Tewu bikin orang sampai perang, nggak mungkin lah. Ya, tapi statementnya, perspektifnya keliru. Ya, jadi kalau itu disampaikan ke publik atau kepada banyak orang, bagaimana tidak orang disesatkan? Ya kan? Nah, jangan seperti yang disampaikan juga sama pendeta GBI terdahulu juga tuh, yang sudah di-kick Erastus, ya kan? Ya, bikin pengajaran yang aneh-aneh, katanya ada perkembangan teologi ya di dalam dirinya. Ya. Sehingga dalam perkembangan itu ya muncullah pengajaran itu tadi yang keliru. Katanya dia tidak mengajarkan kepada publik, hanya kepada jemaatnya. Apakah di YouTube ini bukan publik? Publik ini, ya. Sama kayak Joshua Tewu, publik ini. Sama kayak Rudi dari Layar Teologi, ini publik. Nah, jadi jangan bikin-bikin statement yang enggak, yang aneh-aneh. Kalau hanya untuk sensasi supaya viral sih nggak apa-apa, ya. Tapi efeknya kan begini, berkepanjangan. Jadi efek yang berkepanjangan ini yang membuat semua orang meresponnya, ya. Apakah respon positif apa negatif? Cuman karena memang perspektifnya negatif ya responnya negatif, ya. Nah,
Jadi tergantung daripada visinya itu sendiri. Oke, jadi kalau menurut saya kayak Rudy ya kan, siapa lagi, eh, sang debaters ya kan. Ini orang-orang yang sepaham saya kira ya sama Joshua Tewu. Sepahamnya itu ya aneh-aneh lah, aneh-aneh. Kalau sang debaters katanya Yudas masuk surga ya kan, Rudy kasih ruang untuk yang aneh-aneh ya kan. Terus Joshua Tewu Allah itu satu, oneness, oneness. Ini ya aneh-aneh semua nih orang. Jadi sama kayak nih, lebih aneh lagi nih Rudy ya. Aneh gini, katanya kalau nggak salah saya ingat ya, kalau saya punya jemaat, saya pemimpin gereja, ada dari kalangan pelayan itu yang seperti Joshua Tewu ini, katanya dia akan kasih ruang, ya, merujuk ke pendapatnya siapa tadi, pujaannya dia John Hick itu, ya kan, kasih ruang. Kemudian nanti dalam kesempatan itu mana-mana jemaat yang sepaham sama dia, ya dipersilahkan untuk ikut dia, dan dia akan lihat. Nah, dia akan lihat apakah ada kemajuan, apakah ada pembuktian kebenaran seperti itu kira-kira ya pandangannya. Nah, ini yang menyimpang itu tadi, ya, ini yang menyimpang. Yesus katakan, memang penyesatan akan terjadi dan harus terjadi. Ya. Terkutuklah dunia dengan segala kesesatannya. Tapi penyesatan itu harus terjadi. Tapi terkutuklah orang yang membiarkannya dan melakukannya. Sudah tahu kita sesat. Ya tadi terjemahan sesat itu loh. Pemahaman yang keliru tentang kitab suci itu sesat. Kalau keliru pemahamannya tentang Tritunggal, itu sesat. Itu sudah salah, ya jadikan kesempatan lah, dikasih ruang katanya. Tapi wajar Rudy ngomong kayak gitu karena memang dia tak pernah jadi pemimpin jemaat sekalipun, ya, tidak pernah menginjil, makanya bibirnya kayak kata sang debater itu bibir licin juga nih si Rudy ini, bibir licin, ya, ya, bibir licin, ya, asal nyebut aja, asal jeplak aja, ya kan. Jadi kalau bikin statement itu jangan asal bunyi lah ya. Nah, kalau dari saya sendiri, statement saya itu memang itu seperti ajaran Tritunggal atau doktrin Tritunggal itu sudah suatu doktrin yang sangat lama dan sudah tua, ya. Tapi jangan diterjemahkan sebagai suatu doktrin yang kadaluarsa kayak si Rudy ini pun perlu dipiralkan ini si Rudy ini ya. Perlu ditindak juga dia ini, ya. Masa Tritunggal kadaluarsa, ya. Jadi kadaluarsa itu istilah untuk makanan, ya. Kalau untuk doktrin namanya ketetapan, ya. Ini ketetapanku kata Allah. Ya memang di Alkitab nggak tertulis Tritunggal, tapi bapak-bapak gereja terdahulu itu diilhami oleh Roh Kudus untuk merumuskan itu, untuk memberikan penjelasan itu supaya kita yang hidup di akhir zaman ini bisa mengenal Allah lebih lagi, mengenal Allah dengan benar. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita bikin suatu yang baru di mana kita nggak kompeten di bidangnya. Sama seperti Pak Joshua Tewu mau bikin sesuatu yang baru gitu, padahal dia nggak kompeten gitu loh, ya. Saya ikutin beberapa video perdebatan jawab walaupun tidak langsung ya, saling counter video satu sama lain. Pendeta Esra mengcounter ataupun menanggapi videonya Joshua Tewu. Ya, bagaimana pendapat Joshua Tewu ini tentang Tritunggal itu? Jadi dasar ayat yang dimunculkan Joshua Tewu, ya itu semuanya nggak kuat, dan cara dia menafsir dan menerjemahkan ayat itu pun sangat-sangat lemah, ya. Saya aja masih muda, nggak, pemahaman saya nggak begitu untuk
ayat-ayat yang diberikan itu ya. Yesaya 9 ayat 5 ya. Ya. Dan juga ayat yang mengatakan itu jangan melampaui apa yang tertulis. Masa seorang dokter begitu? Ya. Melampaui apa yang tertulis, konteksnya lihat, Bro, ya kan? Konteksnya. Jadi jangan terjemahkan ataupun tafsirkan ayat itu sembarangan, ya. Nah, tapi kalau dia tentang moral, boleh, nggak usah ikut konteks boleh. Tapi tentang moral ya, moral, ya. Misalnya harus mengasihi sesama, nggak perlu lihat konteks, memang harus mengasihi sesama. Tapi kalau dalam hal yang seperti ini sangat kompleks, sangat kompleks sehingga dibutuhkan konteks itu jelas. Jadi kalau Joshua Tewu sering keluar konteks. Nah, jadi tapi dia di sisi lain menuduh orang keluar konteks. Nah, padahal dia yang seperti itu ya. Nah, jadi bagi saya yang kayak gini nih harus dibasmi saya kira. Tapi ya puji Tuhan lah, Bethel ataupun GBI langsung ambil sikap, langsung memanggil beliau, langsung ditindak. Meskipun memang bukan GBI yang memecat, tetapi akibat dari pendisiplinan ataupun permintaan dari GBI untuk klarifikasi itu membuat Joshua Tewu mundur gitu ya, mundur. Nah, jadi dalam hal ini juga Joshua Tewu seret-seret nama Gilbert Lumindong. Nah, katanya sepaham, katanya satu doktrin dengan dia, ya itu kredo GBI Glow, ya kan. Nah, jadi ini apakah si Joshua Tewu ini hanya mau cari-cari sensasi lagi yang baru, atau hanya sekedar cari temen, atau cari tameng supaya ada yang membela atau mengcover dia ya ketika dia bermasalah seperti ini? Kita nggak tahu juga. Tapi menurut saya lebih besar kemungkinannya dia sih dalam hal ini jujur ya. Dalam hal ini. Tapi saya lihat juga video klarifikasi audio klarifikasi dari Pak GL itu katanya hanya satu sesi, ya kan, satu sesi. Nah, terus katanya Joshua Tewu sudah 5 atau 8 sesi, bahkan beliau yang menandatangan bersama dengan GL untuk ijazah ataupun sertifikat lulusan Glow Apologetic School itu ya. Nah, ini di sini nih ya. Jadi kalau sempat ya, kalau Joshua Tewu berbohong bagi saya biasa saja ya. Sah saja lah kan. Jangankan berbohong ya, memalsukan ajaran aja dia berani ya kan. Nah, tapi kok dalam hal dia mengajar di Glow Apologetic School ini kok saya yakin dia berkata jujur begitu ya. Apa berarti Pak GL yang bohong dong ya kan? Pak GL yang bohong dong berarti. Aduh nih ya. Jadi kalau memang seperti yang saya bayangkan, Joshua Tewu memang benar, tidak berbohong, wah Pak GL mesti lebih lagi bertobat lah ya. Pak GL minta ampun sama Tuhan lah, ataupun Pak GL itu klarifikasi lah ya, klarifikasi ke publik, karena Pak GL ini kan sudah bukan sekedar pendeta lagi, sudah menjadi role model lah bagi banyak orang ya, menjadi panutan juga bagi banyak orang, tentunya panutan yang baik. Masa iya dengan peluang ataupun waktu yang sangat singkat ini segala kebaikan selama ini bisa hilang begitu saja? Oh tidak. Bagi saya Pak GL itu orangnya itu hati-hati dan komitmen dengan kebenaran ya. Jadi dalam komitmen itu saya berharap sih ya, saya nggak berhak menyuruh atau memerintah, tapi saya berharap
Pak Gilbert Lumindong ini dengan profesional, dengan lapang dada. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada kesalahan ataupun kelemahan di masa lalu, apakah itu terkait dengan kelirunya pemahaman atau bahkan sesatnya pemahaman sebelumnya, banyak orang kok yang kembali dari jalan yang salah. Ya, Tuhan juga tidak mau orang yang salah itu mati dalam kesalahannya ataupun dalam kejahatannya, tetapi Tuhan mau pertobatannya. Jadi kalau kita tutupi, kita bohong, jadi besok akan muncul lagi kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Nah, jadi mengantisipasi itu, berbesar hatilah Pak Gilbert dan juga GBI Glow khususnya semua, supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif ya. Saya sendiri jujur saja, saya termasuk kagum lah ya, ataupun suka dengan pelayanan Pak Gilbert, baik juga khotbahnya, baik penginjilannya, saya suka metodenya, saya suka, dan saya pun banyak belajar dari beliau ya, meskipun tidak secara langsung. Nah, jadi karena memang Gilbert ini adalah role model, sangat penting menurut saya untuk klarifikasi, bukan hanya audio. Ya, ini kan zaman milenial, zamannya viral-viralan di YouTube. Ya udah loh, bikinkan satu video ataupun di acaranya Pak Gilbert punya itu, kamu hebat, ya kan? Ya memang Pak Gilbert hebat, sanggup mengaku kekurangannya. Pak Gilbert hebat, sanggup mengaku kelemahannya gitu. Firman Tuhan katakan kan seperti itu. Akuilah dosamu, ya kan, supaya diampuni. Kalau kita selalu tidak mengaku, menutupi, ya ini yang dikerjai iblis nih ya. Jadi Pak Gilbert, bukan berarti ketika Anda mengaku kelemahan Anda menjadi kecil. Tidak, justru Anda semakin besar Pak. Anda lebih mulia dari sekedar pandangannya Joshua Teu, ya kan? Kalau Joshua Teu udah karam sudah kapalnya. Kalaupun dia mau sok hebat lagi, udah, publik juga sudah tahu siapa dia. Ya. Nah, sudah tahu ya, dan sudah cukup banyak juga gereja yang dia singgahi atau sinode yang dia singgahi. Ya, berakhir dengan seperti itu selalu ya, selalu bikin statement yang nggak cocok, ya udah dia hengkang ya, seperti itu. Itu memang sudah tabiat mendarah dagingnya mungkin ya. Nah, dan saya pun tahu informasi itu dari rekan-rekan hamba Tuhan lainnya ya. Cuman saya hanya kasih tanggapan seperti itu untuk kita lebih ke depan lebih hati-hati, lebih baik lagi ya. Dan saran saya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan atau saudara saya yang menyaksikan tayangan ini, boleh di-share atau dibagikan ya kepada hamba-hamba Tuhan lain ataupun ke grup-grup lain, atau mungkin Anda tidak setuju, boleh komentar di bawah ya. Tapi kalau Anda setuju juga, komentar juga dong ya. Nah, supaya kita boleh berbagi. Nanti kalau Anda tidak setujunya dalam hal apa, ya supaya saya bisa juga introspeksi diri lah ya. Dan kalau setujunya dalam hal apa, supaya saya pun lebih lagi upgrade ya. Jadi itu bagi saya semuanya adalah suatu apresiasi yang positif, meskipun itu kritik, bagi saya itu apresiasi yang positif dari saudara-saudara sekalian. Nah, mungkin sesi ini nggak akan saya perpanjang. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan khususnya Rudi dari Layar Teologi ya, hati-hati untuk saudaraku yang menyaksikan tayangan dia ya, banyak penyesatan di sana, hati-hati. Kita nggak tahu aliran dia apa ya, mana-mana yang sesat kayaknya dia condong ke situ ya. Jadi Rudi ini perlu di-kick juga nih ya. Nah, terus untuk persoalan Joshua Teu dengan Gilbert, kita berdoa saja semoga kebenaran itu yang lebih utama. Dan untuk untuk pendapat sang debaters ya, supaya dipecat saja, supaya dipanggil lah ya, itu terlalu memaksa. Siapa sih Anda gitu ya.
Nah, pokoknya kita semua memang sepakat supaya kebenaran yang di depan. Dan untuk situasi ini saya lebih ke Pak Gilbert ya. Pak Gilbert itu memang dari dulu sejak saya kenal, saya pun pernah dibina di GBI, di Betani. Nah, jadi saya pernah juga ikutin KKR ataupun pendidikan pembinaan dari beliau juga ya. Jadi banyak hal-hal yang sangat baik. Tapi masa ya jadi cacat karena perspektif Joshua Tewu ya yang nggak seberapa itu kan. Nah, jadi untuk perspektif Joshua Tewu ini kita lupakan, kita abaikan saja. Ya udahlah, orang sesat biarin saja dia sesat kalau dia tidak mau ditarik kepada yang benar. Oke, itu dari saya. Salam kasih Kristus dari Anggiat M Sinaga. Tuhan Yesus memberkati.